dalam anugerah kehidupan. Sekali lagi, ada pepatah yang mengatakan penderitaan adalah tanda kehidupan. Artinya, selama kita hidup, selama saudara-saudara dan saya hidup, maka kita tidak akan pernah mampu menghindarkan diri kita dari penderitaan apapun bentuknya. Rasanya pepatah ini mengandung sebuah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapa. Dokter Paul Ren, seorang pakar terkemuka di bidang penyakit lepra, sebuah penyakit yang menyerang sistem saraf, mengemukakan teorinya tentang karunia rasa sakit. Baginya, tidak ada pekerjaan lain yang dilakukannya yang lebih baik daripada menemukan rasa sakit. Dr. Paul menerima dana bantuan jutaan dolar hanya untuk merancang satu sistem yang dapat mengindikasikan sebuah rasa sakit buatan bagi orang-orang yang menderita penyakit lepra dan diabetes. Mengapa Bapak Ibu? Karena para penderita penyakit ini berada pada sebuah bahaya besar, yang kehilangan jari-jari tangan, kehilangan jari-jari kaki, dan bahkan seluruh tungkai tangan dan kaki hanya karena sistem peringatan rasa sakit sudah tidak lagi berfungsi. Dr. Paul berharap melalui proyek membentuk rasa sakit buatan tersebut, para penderita dapat diperingati akan bahaya-bahaya yang ada. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya proyek ini gagal karena faktanya jaringan rasa sakit pada tubuh kita, tubuh saudara-saudara dan saya, tidak dapat diduplikasikan. Dan itulah sebabnya Dr. Paul menyatakan kekagumannya kepada Tuhan Sang Pencipta sebagai penemuh sekaligus penghilang rasa sakit. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berdasarkan fakta perihal rasa sakit atau penderitaan yang telah dipaparkan di atas, maka penderitaan adalah sesuatu hal yang pasti akan dialami oleh setiap orang di bawah kolong langit ini selama dia masih bernafas. Namun yang membuatnya berbeda ialah bagaimana kita, bagaimana saudara-saudara dan saya merespons penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema bulanan dan mingguan khususnya di Minggu Sengsara keempat di hari ini, gereja mengajak umatnya untuk merespons penderitaan dengan tidak menempuh jalan kekerasan. Ajakan ini didasarkan pada cara Yesus yang menanggapi penderitaan dengan menjauhi kekerasan berdasarkan catatan Injil Matius. Pembacaan kita tadi, Matius berapa Bapak Ibu? Ya, dengan demikian, kalau kita jangan tutup, jangan sampai ada pertanyaan yang datang. Dan gimana nih kalau kita? Apalagi orang-orang yang baru pertama masuk di masyarakat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali melihatnya secara bersama-sama. Teks Matius 26 ayat 47 sampai
Narasi ini dimulai dengan pengkhianatan Yudas, peristiwa di Taman Getsemani, penangkapan Yesus, dan berakhir pada penyalibannya. Di mana Bapak Ibu? Ya, saya ragu-ragu. Belum sebut nama jadi ragu-ragu saya apa. Tapi kalau sebut nama saya boleh ragu-ragu dulu. Peristiwa penangkapan itu sendiri, pembacaan kita tadi, merupakan kejahatan luar biasa yang dialami oleh Yesus. Kejahatan seperti apa Bapak Ibu? Mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, Yesus tidak bersalah. Sekali lagi, Yesus tidak melakukan kesalahan apapun sehingga tidak pantas ditangkap seperti seorang penyamut atau seorang penjahat. Injil-injil mencatat bahwa persekusi yang dialami Yesus bertolak dari ketidaksukaan, bertolak dari kebencian, dendam, kecemburuan, iri hati dari para imam dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Dengan kalimat lain, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus bukan penjahat, melainkan korban kejahatan akibat kebencian, akibat iri hati terhadapnya yang berujung pada upaya penangkapan. Itu kejahatan pertama yang dialami oleh Yesus. Yang kedua, peristiwa penangkapan Yesus didahului sebuah tindakan pengkhianatan dari orang yang sangat dekat dengan Yesus. Yudas, murid Yesus yang menjadi bendahara itu mengkhianati Yesus. Bendahara itu adalah orang kepercayaan. Namun orang kepercayaan ini justru menjual nyawa gurunya, menjual nyawa orang yang dekat dengannya itu hanya dengan 30 uang perak kepada imam-imam kepala. Di hadapan Yesus, Bapak Ibu, Yudas berpura-pura manis dengan memberi salam kepada Yesus. Yudas berpura-pura manis dengan menciumnya. Tindakan Yudas ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kadang-kadang kejahatan itu dilakukan dengan cara-cara yang manis. Kejahatan itu dilakukan dengan kata-kata yang manis. Kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang manis. Namun penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan emosi. Itu yang dialami. Dan yang ketiga, peristiwa penangkapan itu dilakukan dengan kekerasan. Dikisahkan bahwa pasukan yang hendak menangkap Yesus datang dengan membawa pedang dan batu. Ini menunjukkan bahwa kejahatan yang telah berlangsung disertai dengan perlengkapan alat kekerasan yang sangat berbahaya. Hal yang luar dari biasanya ialah sikap Yesus menghadapi kekerasan yang dialami. Sapaan Yesus kepada Yudas si pengkhianat itu, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Hal ini menggambarkan kedekatan Yesus dengan Yudas, menandakan keramahan, menandakan ketenangan Yesus merespon
Kenapa? Yesus melawan kekerasan itu tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara-cara lain. Bapak Ibu saudara-saudari, bacaan kita memisahkan bahwa ketika rombongan itu hendak menangkap Yesus, salah satu muridnya mengutus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba yang besar sehingga putus rambutnya. Yohanes mencatat bahwa murid itu adalah Petrus. Petrus ingin menghadapi kekerasan yang diterima dengan kekerasan pula. Namun itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Itulah sebabnya ketika Petrus menggunakan kekerasan, Yesus memintanya untuk menyerukan kembali. Yesus menegaskan, barang siapa menggunakan pedang, maka ia akan binasa juga dengan pedang. Yesus mengatakan bahwa jika ia mau, ia akan meminta kepada Bapa untuk mengirim pasukan malaikat untuk melindunginya, bisa menghindarkannya dari penderitaan yang akan dialaminya. Tapi apakah Yesus melakukannya, Bapak Ibu? Tidak. Yesus tidak melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan dari kisah ini, maka ada hal menarik yang dapat kita lakukan. Hal menarik yang dapat kita maknai adalah penderitaan adalah sebuah fakta yang tidak terbantah. Entah penderitaan secara lahiriah berupa sakit penyakit, bencana alam, entah penderitaan batiniah berupa kesedihan, berupa kekecewaan, baik karena kegagalan, karena pengkhianatan, dan karena hal-hal mengecewakan lain. Semua kita akan mengakui bahwa jalan hidup kita tidak selalu lurus dan mulus. Ada saja saat-saat ketika beban hidup kita terasa berat, kesulitan dan persoalan seolah tidak pernah berhenti. Betapa kita menyenangkan sekali lagi, penderitaan adalah sebuah kenyataan. Seorang sastrawan pernah mengatakan, hidup ini memang tidak selalu berjalan seperti yang kita ingini, tetapi inilah satu-satunya hidup yang kita miliki. Sabar dan tabahlah menjalani, karena melalui semua peristiwa itu Tuhan memurnikan iman saudara-saudara yang sama. Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Dan satu hal yang pasti, Tuhan sang pemilik hidup selalu menyertai di setiap situasi dan musim hidup. Hal berikut Bapak Ibu yang dapat kita mengenai dari kisah ini adalah penderitaan yang dialami Yesus berupa pengkhianatan dari orang terdekat adalah juga fakta yang dialami oleh orang-orang percaya. Tidak sedikit orang-orang yang menderita dan kecewa karena dikhianati oleh orang-orang yang sangat dekat dengan pengkhianatan suami terhadap istri misalnya, atau sebaliknya pengkhianatan istri terhadap suami misalnya, pengkhianatan anak-anak terhadap orang tua, pengkhianatan antar saudara, pengkhianatan antar sahabat, dan banyak pengkhianatan lain. Terkadang dalam menghadapi kekecewaan dan penderitaan karena berbagai bentuk pengkhianatan itu,
Yang sering kita lakukan adalah bagaimana mungkin? Kalau misalnya kamu pasangan selingkuh, jangan kamu lakukan. Jadi bisa selingkuh, kita belum bisa. Mesti tambah 2, kita bisa tambah 3. Ya, ya. Membalas yang jahat dengan yang jahat. Pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Amarah dibalas dengan amarah. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Justru semakin memperparah masalah itu. Justru akan menghancurkan. Mari kita belajar dari teladan Yesus. Dia tidak membalas luka pengkhianatan dengan kekerasan. Karena kekerasan yang dibalas dengan kekerasan hanya akan melahirkan kehancuran dan malapetaka. Catat ini. Sebaliknya, kekerasan yang dibalas dengan cinta kasih akan membuahkan damai dan sukacita. Kamu pasangan selingkuh, buktikan buat dia bahwa kamu tidak akan merubah kamu kesedihan. Dan lihat apa yang terjadi. Bukan kehancuran, tapi justru hal yang menyenangkan dan membawa sukacita. Yesus adalah figur yang tetap akan menjadi teladan di sepanjang masa. Penderitaan demi kebaikan ditanggungnya tanpa membantah, tanpa membalas. Yohanes pernah merekam ungkapan perasaan dan pergumulan Yesus ketika menghadapi penderitaan. Ketika bayang-bayang salib semakin dekat, ketika detik-detik kematian semakin jelas, Yesus pernah berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari sana. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam sana. Bapa, dimuliakanlah nama. Pada satu pihak, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus tidak mencari-cari penderitaan itu. Penderitaan adalah tetap penderitaan yang bila mungkin harus dihindari. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Penderitaan tidak untuk dicari, namun bila penderitaan itu adalah harga yang harus dibayar untuk hidup yang berarti, maka itu juga yang harus kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, itulah penderitaan. Kita tidak perlu melarikan diri daripadanya, bahkan sebaliknya kita merangkulnya untuk selanjutnya mengalahkannya dan mengubahnya menjadi kemenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Kita